Diet dan stres itu sangat berhubungan. Kalau kamu udah jaga makan, udah olahraga, tapi kamu masih susah nurunin berat badan, video ini bakal bantu kamu biohacking badan kamu untuk nurunin stres dan bonusnya keluar dari BB Stuck. Pernah dengar nggak? Ada yang bilang kalau stres itu malah bikin makan banyak, tapi ada juga yang bilang kalau stres malah bikin kurus. Jadi mana yang benar? Ini faktanya. 99% dari orang yang aku temuin nggak paham sama sekali soal stres dan dampaknya ke badan kita. Kenapa? Karena simply nggak ada yang ngomongin tentang hal ini. Kalau ngomongin tentang berat badan, biasanya orang kalau nggak mikirnya kardio, kalori defisit, tapi semua itu percuma kalau stress management kita tuh jelek. That's why aku ngabisin puluhan juta untuk ngambil sertifikasi stress management dan melakukan banyak percobaan ke diri aku sendiri untuk menemukan cara terbaik biohacking badan kita, nurunin stres, dan aku bakal share semuanya di video ini. Langsung aja kita bahas. Ketika kita mengalami stres, tubuh merespon dengan memproduksi hormon stres atau hormon kortisol, di mana hormon kortisol yang diproduksi oleh kelenjar adrenal membantu tubuh mengatasi stres dengan meningkatkan energi melalui peningkatan glukosa darah. Namun, sebagai hasilnya, hormon ini tuh punya efek samping yang bikin kita susah turunin berat badan dan lebih gampang gemuk, yaitu dengan peningkatan nafsu makan, penyimpanan lemak di perut, dan penurunan metabolisme. Tapi pada dasarnya, stres itu nggak selamanya jelek. Dan bahkan kita butuh stres untuk bertumbuh. Kelly McGonigal dalam bukunya The Upside of Stress itu bilang kalau tubuh kita membutuhkan stres untuk bisa bertumbuh dan menjadi lebih resilient. Problemnya itu bukan di stresnya, tapi gimana kita bisa ngerespon stres itu. Karena seperti kita tahu, stres itu nggak bisa dihindari. Dan disinilah kenapa ada orang yang kurus karena stres, tapi ada orang yang gemuk karena stres. Orang yang punya pemahaman baik dalam stres, bisa merespon stres ini dengan baik dengan melihat stres sebagai tantangan, di mana ujungnya dirinya akan berfokus untuk mengatasi stres ini. Entah dengan melakukan hal konkret untuk nyelesain, atau dengan mengambil waktu untuk berpikir. Sebaliknya, orang yang nggak punya pemahaman soal stres dan nggak memiliki kesadaran diri tentang hal yang meningkatkan stres levelnya akan cenderung mencari pelarian. Dan pelarian yang biasa diambil yaitu dengan makan. Yang udah pasti itu mengeluarkan hormon bahagia di tubuh kita. Terus gimana cara badan kita untuk mengatasi hadirnya hormon stres ini dan biar kita tuh nggak beralih ke pelarian yang malah merusak badan kita dan juga diet kamu? Solusinya adalah biohacking. Bayangin aja kalau stress level kita tuh seperti tangki air. Kalau kamu rajin membuang tangki airnya, jadinya air tangki tersebut tuh selalu punya space dan nggak pernah sampai penuh. Ini yang nggak membuat kamu burn out. Cara untuk biohacking stress adalah dengan men-trigger hormon-hormon yang justru malah berlawanan dengan hormon stres atau kortisol. Jika kamu mengosongkan tangki air dengan cara ini, otak kamu akan lebih jernih dalam merespon stres, yang nantinya akan lebih mudah untuk kamu mencari jalan keluar dan solusi, bukan malah mencari pelarian. Ada 5 hormon yang bisa kita biohacking untuk mengatasi stres. Yang pertama, oksitosin. Oksitosin sering disebut sebagai hormon pelukan. Dia memainkan peranan penting dalam mengurangi stres melalui interaksi sosial yang positif. Karena hormon ini keluar ketika kita berpelukan, berinteraksi dengan orang yang kita sayangi, atau bahkan hanya dengan bersosialisasi. Hormon ini berperan dalam memberi perasaan nyaman dan tenang, serta mengurangi tekanan darah, dan semuanya berkontribusi dalam pengurangan stres secara total. Salah satu studi menemukan bahwa berpelukan dapat mengurangi kadar kortisol dalam tubuh sebesar 20 hingga 30%. Kedua, serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter yang berperan penting dalam mengatur suasana hati dan mengurangi kecemasan serta depresi. Kadar serotonin yang rendah seringkali dikaitkan dengan peningkatan stres dan penambahan berat badan. Sebuah studi oleh SN Young di tahun 2007 menunjukkan bahwa individu dengan kadar serotonin yang rendah cenderung mengalami stres lebih tinggi dan kesulitan dalam menurunkan berat badan. Dan untuk bisa memproduksi hormon ini, kita bisa sekedar jalan-jalan, menghirup udara segar dari matahari. 3. Endorfin. Endorfin dikenal sebagai pereda nyeri alami tubuh dan peningkat suasana hati. Hormon ini dilepaskan selama aktivitas fisik dan dapat memberikan efek euforia yang sering disebut sebagai runner's high. Kenapa disebut dengan runner's high? Karena aktivitas fisik dapat memicu produksi hormon endorfin dan secara signifikan mengurangi stres. 4. GABA. GABA adalah neurotransmitter yang berfungsi menenangkan sistem saraf dan mengurangi kecemasan. GABA sendiri bekerja sebagai penghambat aktivitas saraf yang berlebih. Untuk men-trigger hormon ini, banyak banget yang bisa kita lakuin. Salah satunya adalah meditasi, massage, atau spa. Ini akan membuat kita jauh lebih tenang dan rileks. 5.
Dopamin, di mana ini adalah hormon yang keluar saat kita mendapatkan hadiah atau penghargaan. Ia terlibat dalam mengatur suasana hati, perhatian, dan perilaku yang mencari penghargaan. Meningkatkan dopamin secara alami bisa memberikan perasaan senang, termotivasi, dan fokus. Contohnya bisa dengan bermain game atau kompetisi ringan yang berinteraktif dengan orang. 5 hormon ini kalau kita trigger, maka dengan signifikan akan mengurangi kadar hormon kortisol. Hasilnya, biochemical di badan kita akan lebih stabil dan akan lebih mudah buat kita untuk nurunin berat badan juga. Terus gimana caranya? Ada satu hal yang bisa kamu lakukan untuk men-trigger semua hormon ini. Contohnya, kalau aku lagi burnout, aku tuh suka cari tempat staycation yang punya berbagai fasilitas tapi juga nggak jauh dari kota. Kali ini aku cobain staycation di Harispuri Mansion. Nggak nyangka walau lokasinya di kota, tapi waktu masuk area hotel itu kayak udah beda kota gitu. Karena suasananya tuh adem, asri, banyak hijau-hijau. Jadi bisa jalan-jalan santai di area outdoor bareng orang tersayang yang bisa ningkatin produksi hormon serotonin dan oksitosin. Nggak cuma itu aja, mereka punya fasilitas buat olahraga seperti gym dan swimming pool. Banyak orang berpikir stres itu harus istirahat aja. Padahal kalau kita rutin angkat beban, badan kita itu bakal terlatih buat hadapin stres yang lebih besar. Dan di sini, full body workout juga bisa banget, karena alatnya pun juga memadahi. Terus jujur, sore-sore berenang di sini gila enak banget, super nyaman. Kayaknya lama banget aku nggak ngerasain sesantai ini. Jadi refreshnya dapet, fitnya juga dapet. Jangan salah, lewat aktivitas ini kita ningkatin hormon endorfin loh. Dan mereka juga ada massage loh. Wah, aku sih sampai ketiduran loh saking enaknya. Abis aktivitas olahraga di massage itu sesuatu banget. Ini juga ningkatin hormon GABA kamu. Kualitas tidur juga penting banget. Apalagi kalau kasurnya senyaman itu, pasti tidurnya juga nyenyak. Di kamar juga ada bathtubnya gede banget. Wah, bisa berendam sambil santai, itu seru loh. Terakhir, sebelum mengakhiri hari, aku sukanya tuh istirahat di kamar aja, sambil nikmatin city view yang bagus banget dari kamarku. Kebetulan hari ini full moon guys, wah gila, beruntung banget deh. So, untuk meringankan stres, penting untuk mengembalikan keseimbangan hormon kita dengan cara yang refreshing. Yah, sekedar staycation di hotel itu bisa membantu banget untuk menurunkan stres dan mengosongkan air tangki kamu. Buat kalian juga yang pengen ngerasain staycation di hotel kayak aku, kalian bisa dapetin exclusive offer hingga 50%. Jadi langsung cek deskripsi box ya. Sekian tips dari aku, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tungguin video aku selanjutnya.